Untuk mengalahkan Titan, Hu Yuhao berkolaborasi dengan Nona Salju, melepaskan 3 kombinasi keterampilan Kaisar Salju. Waktu berlalu dengan cepat dan Wang Dong akhirnya kembali ke Kastil Haotian setelah 3 hari mendapatkan cincin jiwa ke-6-nya. Saat Wang Dong bertemu Hu Yuhao, dia menunjukkan Nona Salju. Melihat kelucuan dan kemanisannya, Wang Dong sangat terkejut dan segera memeluknya, bahkan ingin segera mencium bibirnya. Sementara Putri Salju membiarkan hal itu, tetapi dihentikan oleh Hu Yuhao, karena seorang gadis dan pria tidak boleh melakukan kontak terlalu dekat. Hu Yuhao berkata pada Nona Salju, "Kamu masih sangat muda tapi sudah tahu melihat pria tampan. Apakah sekarang kamu tidak menginginkan ayahmu?" Wang Dong sangat terkejut mendengarnya. "Ayah? Kamu ayahnya?" Ekspresi Hu Yuhao segera berubah berkata, "Kenapa kamu begitu gelisah? Itu hanya caranya merujuk padaku. Snow Lady kembali." Wang Dong marah dan cemburu berkata, "Kapan kamu punya anak perempuan? Katakan padaku, apakah itu karena Juzi? Kamu mengecewakanku dan saudara perempuanku." Melihat Wang Dong tidak normal dan tiba-tiba marah-marah, Hu Yuhao bingung atas perilakunya. Hu Yuhao mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Juzi, melainkan ini adalah Putri Salju. Tapi Wang Dong tidak ingin mendengar penjelasan Hu Yuhao dan mulai pergi. Hu Yuhao tidak habis pikir dengan tindakan tidak normal Wang Dong. Namun saat akan keluar dari pintu, Nona Salju langsung membukukan pintu itu. Sekarang Hu Yuhao memiliki kesempatan untuk menjelaskan secara detail tentang Nona Salju. Hu Yuhao dengan cepat datang di depannya dan menjelaskan segalanya antara dia dan Putri Salju serta gurunya. Dia bahkan menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Putri Salju. Setelah mendengar bahwa Hu Yuhao memperoleh bentuk kehidupan baru bernama jiwa, Wang Dong ingin mencobanya di masa depan. Kemudian Hu Yuhao dan Wang Dong berpamitan dengan Niu Tian dan Titan. Keduanya pergi meninggalkan Sekte Haotian. Hu Yuhao dan Wang Dong akhirnya sampai di perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan dan Akademi Shrek. Tepatnya mereka sampai di jembatan air dan keduanya juga mengucapkan selamat tinggal. Tapi sebelum berpisah, Wang Dong menyebutkan saudara perempuannya kepada Hu Yuhao lagi dan menunggu dia untuk kembali ke Akademi Shrek dan bertemu saudaranya yang cantik itu. Untuk beberapa alasan, Hu Yuhao merasa bahwa Wang Dong bertindak sangat misterius ketika mereka berpisah. Dia bahkan sedikit malu-malu dan mengawasinya dengan ekspresi aneh. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan mengeluarkan alat jiwa untuk terbang menuju Akademi Matahari Bulan. Wang Dong melihat Hu Yuhao pergi, wajahnya memerah berkata, "Dia benar-benar bodoh." Saat ini dia berbicara, dia mengeluarkan kantong biru dan mengingat apa yang dikatakan Niu Tian kepadanya sebelum meninggalkan Clear Sky Hammer. Niu Tian mengatakan bahwa Hu Yuhao pemuda yang baik dan jauh lebih dewasa daripada orang pada umumnya. Jika Wang Dong dan Hu Yuhao menjalin hubungan asmara, maka dia harus menyerahkan kantong itu pada Hu Yuhao, karena kantong itu dibuat oleh ayahnya. Ayahmu berkata bahwa seseorang hanya cocok bersamamu jika dapat menyelesaikan apa yang tertulis di dalam kantong itu. Wang Dong bertanya kapan ayahnya kembali. Niu Tian mengatakan ketika Wang Dong berkeluarga. Wang Dong secara alami ingin secepatnya berkeluarga agar bertemu ayahnya. Tapi Niu Tian mengatakan itu masih terlalu dini. Sekarang Wang Dong perlu menyimpan kantong itu dan tidak boleh mengintipnya karena telah disegel oleh kekuatan jiwa ayahnya. Wang Dong secara alami penasaran, tapi wajahnya memerah ketika dia memikirkan saat akan memberikannya pada Hu Yuhao. Terlebih lagi fakta bahwa Wang Dong sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk mengubah penampilannya kembali ke Tang Wutong, sosoknya yang sangat cantik.
Setelah itu dia bertemu Hu Yuhao dan membuatnya terkesan dan jatuh cinta padanya. Setelah itu Wang Dong'er kembali ke Akademi Shrek. Saat Hu Yuhao kembali, dia tidak langsung istirahat karena pertukaran pelajar akan segera berakhir. Jadi dia tidak menganggur dan menggunakan logam langka dan mulai menciptakan alat jiwa. Bahkan Hu Yuhao meminta bantuan Xuanzhen untuk membuat beberapa panduan. Bahkan dengan pemahaman Xuanzhen tentang alat jiwa, dia tidak bisa mengerti Hu Yuhao mau buat alat jiwa apa. Xuanzhen hanya dapat merasakan bahwa Hu Yuhao sedang menciptakan sesuatu yang mirip dengan busur silang Dewa Zuku. Namun alat jiwa ini jauh lebih kompleks. Waktu terus berlalu, hari demi hari berlalu. Hu Yuhao tenggelam dalam kesibukannya membuat dan meneliti alat jiwa setiap hari. Beberapa bulan telah berlalu. Hu Yuhao akhirnya berinteraksi dengan Xuanzhen. Hu Yuhao meminta agar gurunya melakukan perjalanan ke kantornya nanti malam. Karena pertukaran siswa akan segera berakhir dan dia punya beberapa hal untuk diberitahukan nanti. Xuanzhen tertegun sebelum dia menyetujuinya. Setelah itu, Hu Yuhao merapikan mejanya dan meninggalkan laboratorium. Namun di tengah jalan, Hu Yuhao diserang oleh Ji Juchen setelah lamanya menunggu Hu Yuhao. Ji Juchen yang gila pedang itu meminta Hu Yuhao agar bertarung karena masa Hu Yuhao sebagai siswa pertukaran akan segera berakhir. Tapi Hu Yuhao mengatakan tidak ingin bertarung hari ini karena sangat lelah dan belum istirahat dalam beberapa bulan. Terlebih lagi dalam 2 hari Hu Yuhao akan pergi. Jin Hongchen terkejut mendengarnya, tapi Hu Yuhao berjanji sebelum pergi dia akan bertarung dengan Ji Juchen sebagai ucapan perpisahan. Setelah itu Hu Yuhao kembali ke kamarnya dan tertidur lelap. Xuanzhen kemudian datang menemui Hu Yuhao tentang apa yang ingin dia perlihatkan. Hu Yuhao memberitahu Xuanzhen bahwa dia memiliki 2 alat jiwa yang perlu ditunjukkan kepadanya secara terpisah. Xuanzhen secara alami penasaran apa itu. Untuk alat jiwa pertama, Hu Yuhao mengatakan tidak bisa menunjukkannya di sini karena terlalu kecil tempatnya. Jadi Hu Yuhao hanya bisa mengirimkan sebuah proyeksi gambar pada alam bawah sadar Xuanzhen. Setelah melihat proyeksi gambar itu dan melihat bagaimana Hu Yuhao mengendalikannya, Xuanzhen langsung tercengang dan ini sungguh melebihi ekspektasinya terhadap Hu Yuhao. Ini sangat mustahil. Meskipun panduan alat jiwa humanoid Hu Yuhao belum selesai, dia hanya bisa mengendalikannya dengan 32 lingkaran sihir. Kehalusan dan keringkasan seperti itu benar-benar melebihi ekspektasi Xuanzhen, yang membuatnya berkeringat dingin ketika bertanya-tanya bagaimana Hu Yuhao mengendalikannya dan terutama bagaimana dia membuatnya. Tapi hanya sebagian kecil yang disebutkan, dan untuk bagian terpenting Hu Yuhao merahasiakannya. Meski demikian, itu membuat Xuanzhen memiliki ambisi tinggi dan meminta Hu Yuhao agar memberikannya konsep dan ide di balik alat jiwa humanoid itu. Namun, Hu Yuhao tidak mau, meski Xuanzhen akan saling bertukar barang. Karena alat jiwa itu masih setengah jadi, Hu Yuhao masih perlu mengevaluasi lebih lanjut dan masih perlu bereksperimen serta berinovasi. Setelah itu, Hu Yuhao menunjukkan alat jiwa kedua, yaitu peluru alteri alat jiwa yang dibuat khusus, dan Hu Yuhao juga menamakannya Iblis Melihat Kesedihan. Melihat alat jiwa itu, Xuanzhen terkejut dan ketakutan melihatnya karena aura yang dipancarkan oleh alat jiwa tersebut. Kekuatan alteri alat jiwa itu sangat menakutkan guys. Jika digunakan untuk melawan binatang jiwa, itu adalah alat jiwa tingkat 8. Namun jika digunakan untuk melawan master jiwa atau tentara, beda ini, setara dengan alat jiwa tingkat 9. Tentu saja kejutan yang diperlihatkan Hu Yuhao secara langsung adalah kejutan besar bagi Xuanzhen. Dan alasan mengapa dibalik ini Hu Yuhao merayu Xuanzhen juga sangat
jelas, yaitu untuk memenangkan hati Xuanzeng dan menjadikannya anggota klan Tang. Tapi Xuanzeng masih perlu memikirkan ini dengan matang lalu pergi sembari berpikir. Keesokan harinya, Hu Yuhao dan Jiu Chen pergi ke arena latihan jiwa, lalu memulai pertarungan sebagai salam perpisahan. Dalam pertarungan itu sangat sengit dan seru guys. Keduanya melepaskan teknik andalan mereka masing-masing. Pada akhirnya Jiu Chen melepaskan gerakan mental dan jiwa saat menebas ke arah Hu Yuhao. Hu Yuhao mengeluarkan sebuah pedang es yang dipadukan dengan gerakan dingin tanpa salju. Akhirnya dua kekuatan bertabrakan hebat, menyebabkan ledakan keras dan pedang meteor Jiu Chen hancur berkeping-keping. Dengan ini, Jiu Chen mengakui kekalahannya. Sebelum berpisah, Hu Yuhao dengan ramah mengundang Jiu Chen ke Akademi Shrek di masa depan, karena di sana banyak guru yang lebih kuat darinya untuk diajak berkelahi. Jiu Chen nanti tidak hanya datang ke Akademi Shrek, tetapi juga bergabung dengan Sakte Tang. Kemudian Hu Yuhao berpamitan dengan Jing Hongchen dan memberikannya sebuah hadiah alat jiwa berbentuk kotak sebagai souvenir. Setelah itu Hu Yuhao pergi. Jing Hongchen awalnya melihat alat jiwa yang diberikan itu meremehkannya. Tapi ketika dia coba ke tembok dan sebuah jarum menembak, tembok itu langsung jebol. Melihat itu, Jing Hongchen terkejut dan memanggil lagi Hu Yuhao. Setelah itu, Jing Hongchen meminta Hu Yuhao untuk menjual mekanisme dan panduan lengkap dari pembuatan senjata kotak itu. Tapi Hu Yuhao beralasan karena ini adalah inovasi, kreativitas, dan penelitian. Jadi dia langsung meminta untuk pertukaran 3 alat jiwa tingkat 9 yang secara terang-terangan merampok Jing Hongchen dan membuatnya sangat marah serta mengetahui akal licik Hu Yuhao. Namun setelah beberapa tawar-menawar dan negosiasi dengan kejam oleh Hu Yuhao, Jing Hongchen sepakat memberikan 50% sisi naga perak sebagai penukarnya. Kemudian Hu Yuhao pergi ke kota daun Maple sebagai tempat pengembalian murid. Hu Yuhao kembali ke Akademi Shrek dan Meng Hongchen dan Xiao Hongchen kembali ke Akademi Matahari Bulan. Tanpa diduga setelah ini, Jing Hongchen telah memasang jebakan, dan Pak Tua itu sebenarnya meminta kultus Roh Kudus untuk mengirim harimau kalajengking Doluo Zhang Peng untuk menyerang secara diam-diam dan mencegah Hu Yuhao di tengah jalan untuk membunuhnya guys.